Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Majisya Fitri, NIM C1C018089. Di sini saya akan membahas mengenai akad murabahah. Adapun daftar materi yang akan saya bahas, yang pertama pengertian akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasyar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 102, dan yang terakhir ilustrasi kasus murabahah. Adapun pengertian akad murabahah. Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab yaitu ar-ribu, masda dari rabaha yurabiha murabahatan, yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Murabahah juga berarti al-ibrah, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut. Kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu ke pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah menurut Bank Bukopin Syariah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, murabahah modal kerja atau MMK. Yang kedua, murabahah investasi atau MI. Yang terakhir, murabahah konsumsi atau MK. Selanjutnya, dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran secara umum membolehkan jual beli. Berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut As-Sunnah, dari hadis riwayat Ahmad Al-Bazar At-Tabrani, sabda Rasulullah SAW, pendapatan yang paling afdol atau utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Yang ketiga, menurut Al-Ijma', transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. Menurut Asy-Syawi 1990 halaman 200. Kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang terakhir, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, terdapat pada nomor 4/DSN MUI 4/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah. Perlakuan akuntansi PSAK 102. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran urbun atau uang muka. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan. Dan yang terakhir, pengakuan piutang. Yang kedua, pengakuan keuntungan murabahah diakui apabila pada periode terjadinya akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Yang kedua, selain periode akad secara proporsional. Yang ketiga, pengakuan potongan pelunasan dini. Yang keempat, pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan. Yang kelima, pada akhir periode piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih. Yang terakhir, pada akhir periode margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Selanjutnya, ilustrasi kasus akad murabahah. Pada tanggal 3 Agustus 2005, Bank Berkah Syariah atau BBS menerima pembayaran uang muka sebesar 20 juta dari Tuan Ahmad sebagai tanda keseriusannya untuk memesan barang kepada BBS berupa mobil Avanza. Pada tanggal 10 Agustus 2015, BBS menyerahkan barang kepada Tuan Ahmad. Pada tanggal 10 Agustus, Tuan Ahmad membatalkan pembelian barang kepada BBS, dan atas pemesanan BBS, barang BBS telah mengeluarkan biaya sebesar 5